Tetap inspiratif di setiap perubahan, inilah Titik Balik. Bersama saya dengan Marin Vanessa. Pada hari ini aku kedatangan salah satu woman inspirasi, seorang yang sangat punya banyak usaha, tapi masih muda, cantik dan sangat inspiratif banget. Kita sambut Teh Windy. Halo, selamat datang. Apa kabar nih? Terima kasih. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh? Sehat? Alhamdulillah aku sehat. Tapi kayaknya aku ngelihatnya sekarang tuh kalau di medsos lagi sibuk banget. Iya bener. Lagi Lagi sibuk bolak-balik banget. istrikan ya. Iya, tapi gak apa-apa, yang penting cuan ya. Iya, nggak apa-apa. Bismillah lah Teh. Bismillah. Tapi lagi ada bisnis apa sih? Kayaknya ada something new yang sampai viral banget gitu di TikTok aku liatnya. Jadi ini benar-benar justru di luar kebiasaan aku ya. Oh, Yang orang tahu, kebiasaan. maksudnya yang orang tahu kan Windy tuh biasanya di kosmetik ya. Iya, Kan orang di taunya itu kan. skincare, iya. Personal branding aku di sana, lama di sana dan ada di zona nyamannya di sana. Tapi kali ini karena senang jalan-jalan, jadi ada satu yang lagi dikerjakan gitu, kecil-kecilan lah. Tapi akhirnya membawakan cuan ya. Iya, kan? alhamdulillah Soalnya responnya kalau baik. inget Windy tuh pasti banyak banget kayak menggurita bisnis-bisnis. Aduh, amin ya Allah, masih belajar Teh. Ada aja gitu loh. Aku tuh salut banget, maksudnya di usia yang masih muda tapi punya banyak bisnis, bisa ngelolanya. Itu pusing nggak sih? Pusing banget kalau ditanya jujur kan, jujur nih. Jujur Iya pasti pusing, tapi kan sebenarnya apapun itu pasti ada tantangannya Iya, kan bener. gitu. Jadi yang Teteh lihat di sosmed, hahaha hihihinya gitu kan. Kayaknya kelihatannya kan kayak jalan-jalan mulu ya. Iya kayak jalan-jalan healing mulu gitu. Padahal kita bukan jalan-jalan gitu kan, ternyata tetap kita cari kerja. duit ya. Jadi kalau ditanya pusing pasti pusing, tapi kan ya kita pasti kan ada tujuannya ya gitu. Iya, tetap. Ya kenapa sih kita mau berpusing ria gitu kan, sebenarnya ya salah satu resiko lah gitu. Tapi kalau yang lagi FYP ini tuh kan di luar kebiasaan nih karena Iya. biasa main di skincare. Kalau ini tuh lebih ke apa sih? Jadi ada salah satu tempat wisata. Jadi saya sekarang lagi main di pariwisata gitu. Tapi emang basicnya sebelumnya memang pernah kuliah pariwisata? Enggak. Oh enggak. Di anak bahasa. Anak bahasa. Iya. Oh berarti harusnya nanti bisa jadi host podcast nih. Iya, karena kan background saya dulu 2 tahun di TVRI. Oh iya, gitu, jadi news host TV. anchor-nya. Oh. Iya, jadi 2 tahun di TVRI. Bisa di kontak. Kebetulan saya di sana tuh ini kan, jadi waktu itu semester 5 kuliah sampai beres kuliah itu di sana jadi news anchor tapi di berita bahasa Sunda. Karena kan background saya S1 pendidikan bahasa daerah kan. Kayak Berarti gitu. bahasa Sundanya ini banget ya, pasti banget ya. Aduh, yang bahasa pokok nama saya, ya ampun, aku ini gak bisa loh, aku gak bisa. Orang Karawang Tulen Teh. Karawang Tulen asli ya? Asli Karawang, Asli Cikampek Karawang. sih, Cikampek. Oke, tapi tetap masih Karawang juga. Iya, Oke. gitu. Kita balik lagi, ini apa nih? Pariwisata. Berarti buka tempat wisata kah atau apa? Jadi yang sekarang lagi dalam proses pengembangan gitu, kita ada glamping dan juga resto gitu. Glamping, wah sekarang ini lagi apa ya? Boom banget ya? Boom banget kayaknya kan, soalnya kan orang tuh butuh healing ya. Butuh healing Benar. banget. Coba kalau Kamarin udah pernah kemana nih kira-kira? Aku kayaknya Sharing-sharing glampingnya, lah. aduh, kayaknya aku belum pernah yang ke healing yang glamping begitu, tapi kayaknya aku butuh nih. Iya, harus healing kan. Jadi nanti teman-teman dari titik temu harus healing gitu kan. Gitu nih, harus datang. Soalnya aku ngeliat, wah sampai ngelewat di TikTok sampai FYP keren banget nih. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi kita balik lagi Teh, kita ada glamping dan resto. Jadi di Sentul gitu kan, di Sentul Bogor gitu. Jadi kenapa sih dari semua tempat wisata gitu? Kalau orang kan mungkin kelihatannya ke Bandung gitu kan ya, puncak gitu kan. Kenapa justru kita tuh mainnya di Sentul gitu? Itu juga sebenarnya kayak keisengan kali ya. Tapi berbuah duit ya. Ya alhamdulillah gitu, ternyata ada gitu. Padahal kan maksudnya itu bener-bener ya beda banget gitu. Itu tuh kayak yang bukan aku banget, tapi kita kan juga pengen mencoba sesuatu yang beda ya. Gitu Tapi kan. emang bener sih, keluar dari zona nyaman, dari comfort zone itu memang kayak pertama gitu. berat. Tapi di saat bisa nembus itu tuh pasti goalsnya dapat banget itu. Jadi sebenarnya kan memang diawali dari hobi ya, hobi traveling gitu. Jadi sering lah gitu staycation, keluar gitu, ngajak anak-anak jalan gitu kan.
Terus awalnya tuh ke Sentul tuh kayak cuman trekking aja gitu. Yuk kita main yang yuk di trekking. ininya apa namanya itu di gunungnya itu. Iya, kalau Sentul kan di sana memang pariwisatanya yang boom itu memang awalnya karena trekking Iya, kayak gitu. Jadi kita dari pun saat pandemi kan itu lagi boom banget ya Sentul jadi tuh. kita tuh awalnya ya peserta trekking gitu. Sampai akhirnya menemukan ini nih bisnis baru. Peluang gitu kayak sebenarnya kan orang usaha itu ya kuncinya satu ya bukan hanya cuma bukan modal uang justru utamanya, tapi bagaimana kita bisa membaca peluang gitu. Jadi sepanjang aku jalan di sana sama suami sama tim juga, jadi aku ajak anak-anak aku kan yuk kita healing keluar gitu main. Kalau itu memang agenda rutinan di kita gitu ya, di staff-staff kita tuh biasa kita ajak keluar. Jadi kita ke sana pergi terus kayak gue cari makan kayak masih susah gitu di sini waktu gitu. pas trekking itu. Tapi sebenarnya aset pariwisatanya, alamnya tuh oke gitu. Kayak kita sempat ngobrol sama guide-nya gitu kan kalau di sini ada kayak glamping nggak sih atau resto yang oke gitu kan. Jadi di sana tuh cuma warung-warung kecil aja gitu. Ternyata kita baca peluang kayaknya bisa nih gue jual di sana. Kenapa? Karena kan Sentul itu dia punya exit tol sendiri ya. Kalau kita ada exit tol Sentul Selatan ya. Jadi di sana tuh dekat sama tol, terus nggak terlalu jauh. Kalau orang jalan ke puncak itu udah harus siap dengan resiko macet, buka tutup jalur juga gitu. Jadi sebenarnya kita ngelihat peluang itu bagaimana kita mengemas sesuatu yang hidden gem gitu. Kita sendiri juga sebenarnya kayak tantangan gitu karena di sana tuh bener-bener hidden gem banget gitu. Bahkan waktu kita awal ke sana jalannya masih bener-bener batu gitu, batu yang besar-besar gitu. Tapi kayak sering kan karena kita suka traveling, kadang kita setiap weekend itu udah biasa tuh kita cari kita nanti staycation di mana ya kalau suami libur gitu kan sih teh. Iya kan kadang gitu kan gitu. Nah akhirnya kita tuh sering nemuin ternyata orang tuh sekarang lagi booming banget ya tempat-tempat yang hidden gem, tapi mereka bisa kemasnya itu jadi sesuatu yang menarik dan orang mau kunjungi. Itu adalah PR buat kita gitu. Jadi kayak ada adrenalin gitu kan kalau kita misalnya bikin tempat wisata tapi di tempat yang udah rame. Kayak B aja nggak sih jatuhnya? Oh ya udah biasa pasti rame. Selain B gitu aja kan. tapi justru kita jadi malah kalau dibilang gimana ya ada rasa takut gitu. Oh ternyata kompetitor gua udah banyak nih. Kan kita harus juga menyadari hal itu kan. Tapi kalau di Sentul ini memang masih jarang gitu. Jadi itu juga yang akhirnya yang mendasari kenapa nggak kita coba gitu. Dan ternyata kita itu Januari mulai pembangunan. Mulai pembangunan di awal. Di awal. Jadi memang cepat banget prosesnya. Tapi itu pembangunan itu benar-benar sampai nguruk jalan atau gimana gitu? Kalau jalan tuh kita aspal ya, maksudnya beton aja sih dia gitu. Jadi memang awalnya batu-batu gitu. Kalau yang lain memang tanahnya tuh ya tanah apa adanya yang pinggir sungai gitu, yang kita kelola lah, kita bikin gardennya, terus juga pinggiran sungainya tuh habis buat si glamping ini. Karena kita memang fokusnya itu yang utama yang bisa dijual di sana tuh adalah dark glamping yang memang view-nya langsung sungai. Oh gitu. Jadi benar-benar di pinggir sungai banget bener-bener ya, di pinggir sungainya banget. Kemarin harus coba ke sana. Iya, aku pas lihat wah keren banget nih, terus ada yang sampai bisa tidur-tiduran ada hammocknya gitu. Kan lucu kan. Kalau sekarang kan orang tuh sebenarnya mau beli itu karena harus instagramable. Iya benar. Gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh walaupun tempatnya hidden gem, tapi kita punya satu hal yang menarik. Kenapa sih orang tuh mesti datang ke Saung Baheula? Namanya Saung Baheula. Jadi mengingat masa lalu. Iya, karena kan aku juga backgroundnya di pendidikan bahasa daerah kan, di bahasa Sunda gitu. Terus kenapa mengusung konsep Saung Baheula? Ya karena tadi lagi balik lagi ke alam. Terus itu juga bener-bener hidden gem. Terus kita tuh pengen sesuai tagline-nya. Jadi aku buat tagline Saung Baheula itu asa balik kalembur, ngariung jeung dulur gitu. Jadi bener-bener yang ngena banget yang masaknya masih pakai hawu gitu. Terus makan tuh masih bisa di gardennya tuh pakai daun pisang ngampar. Ternyata orang kota tuh seneng gitu berkunjung ke sana gitu, nggak muluk-muluk, mereka cuma pengen makan gitu di pinggir sungai gitu sama keluarga, karena kan memang kita konsepnya target pasarnya family ya gitu. Dan itu alhamdulillah responnya bagus gitu. Padahal kita baru opening itu di libur lebaran kemarin. Berarti belum terlalu lama ya? Belum terlalu lama. Tapi saat ngadepin usaha baru, keluar dari zona nyaman, dari kantor, pasti struggle-nya banyak banget dong? Iya, struggle-nya banyak banget dong pasti. Karena kan sebenarnya 7 tahun ya di skincare gitu. Skincare, kan aku juga tahu kan luar Windy MS gitu kan, gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang wah lencengnya jauh banget tapi wah keren gitu. Iya, banyak juga pertanyaan gitu dari teman-teman, teh kenapa sih kok nggak coba ya maksudnya di bidang yang sama dengan mencoba brand sendiri. Kalau gitu, kalau saya sih berpikirnya
kenapa mesti kita menjadi maksudnya apa ya, menyaingi apa yang sudah memberikan kita kehidupan gitu loh. Bukan menyaingi, jadi lebih ke janganlah kita membunuh yang ada gitu, tapi bagaimana kita mengembangkan gitu di yang lain gitu, supaya kita juga belajar gitu kan. Kita udah pernah nih belajar di usaha yang A gitu kan, kita juga mau dong belajar di yang lain gitu. Jadi multi talentan ya. Bukan multi talent, jadi multi talentan ya. Soalnya mama tetap back to dapur. Berusaha mencoba multi talenta itu aja sih. Jadi sebenarnya lebih kayak menantang aja. Oke. Sebelum kita panjang lebar, kita minum dulu kali ya. Biar nggak seret nih. Siap. Soalnya gelasnya udah cocok. Gelasnya udah cocok. Berarti di saat buka glamping itu pertama, struggle yang paling apa ya, yang paling kayak aduh ini tuh sempet bikin kayak down nggak sih, sempet bikin pusing nggak sih, itu apa sih? Dari SDM-nya kah atau izinnya atau apa gitu? Kebetulan kalau dari izin dan lain-lain dan selama proses pembangunan sih alhamdulillah nggak ada menemukan kendala yang begitu berarti ya Teh ya. Ya memang justru kita tuh baru tak akan tahu gitu apa sih sebenarnya problemnya kita di lapangan, terus bagaimana problem solvingnya, terus juga bagaimana manajemen apa handling si komplainnya gitu kan. Itu kan sebenarnya setelah jalan. Jadi kalau ditanya tantangan apa yang paling berat ketika kita memulai usaha itu, ya setelah kita jalan baru kita tahu kan apa masalahnya itu. Kalau di glamping sendiri saat ini mungkin ya memang SDM ya, karena kan kita memang baru gitu prosesnya. Kenapa saya masih sering bolak-balik gitu kan? Lumayan ya, Karawang tentu. Itu hampir 2 hari sekali tuh harus ke sana gitu, karena ternyata kan kita beda gitu. Kalau kita jualan skincare kan ya bener. Aku kan backgroundnya jualan online ya Teh ya. Kayak cuman maksudnya ya nggak cuman gitu kan, tetap ada effortnya juga gitu kan, kita ngurus ads-nya dan lain-lain kayak gitu. Terus kebetulan juga aku kan di distributor ya, jadi ada maintenance-nya terhadap apa seller-seller yang di bawah kita juga, itu juga kan butuh effort juga gitu kan. Cuman memang ada hal yang berbeda gitu ketika biasanya kita dijual produk gitu kan. Kalau ini selain kita jual produk, kita juga ada yang pelayanan gitu kan. Nah sebenarnya kan di sini tuh melibatkan banyak orang gitu, sangat banyak orang gitu. Jadi servis kita terhadap tamu tuh seperti apa. Sedangkan aku ini backgroundnya bukan di perhotelan dan pariwisata gitu. Jadi sebenarnya tantangan banget gue juga belajar gitu. Bener-bener learning by doing tuh ya, bener-bener learning by doing, case by case ya, day by day. Betul. Nah di sana itu memang minusnya untuk SDM. Nah kalau saya tuh memang di sana tuh nggak ada ambil orang luar ya. Termasuk untuk chefnya sendiri juga kita memberdayakan orang-orang sana saja. Jadi minusnya di sana tuh karena di sana tuh memang masih dibilang primitif ya, hampir ya Teh, karena kalau mereka itu sekolah tuh hanya ada SD yang ada di desa itu. Jadi kalau mereka mau sekolah SMP, SMA atau jenjang yang lebih jauh itu mereka harus turun ke kota, ke Sentul Ayonnya itu loh. Itu jaraknya kan hampir 30 menit gitu. Jadi memang dari segi SDM-nya juga masih sedikit kurang terhadap pendidikannya. Jadi itu adalah tantangan gitu yang bikin gemes, tapi nggak mau nyerah sih. Bener-bener harus ngajarin mannernya juga. Bener banget. Karena kan maksudnya biasa bisnis kemitraan tiba-tiba ke bisnis apa namanya tuh yang sekarang ini lebih melibatkan ke jasa sih ya. Iya, pelayanan juga kan. Terus servisnya harus excellent gitu loh. Belum lagi kan ketemu customer yang berbeda di setiap harinya kan. Kalau kemitraan dulu kan udah ini reseller dan segala macam udah ada kan. Ya rulesnya tuh udah ada, gini gue jual segini harganya, lu silakan jual gini, ini ketentuannya, ini loh yang boleh, ini loh yang nggak boleh. Kalau di sini kan kita benar-benar menghadapi customer dengan beraneka ragam keinginan gitu kan, dengan beraneka ragam requestannya mereka sama kita, tapi sebenarnya kita juga baru, terus SDM-nya juga ya masih belajar gitu kan. Jadi tantangannya ya tadi handling komplainnya itu gitu, karena kan kita juga nggak nyangka ternyata responnya bagus dan secepat ini gitu ya. Jadi kita tuh booming banget itu kita tuh memang ya tadi balik ke iseng-iseng aja sebenarnya. Jadi nggak yang prefer banget gitu kita kelola terus misalnya kita siapin satu manajemen gitu atau orang-orang profesional yang kita hiring, justru enggak. Jadi kita datang ke sana pun kita juga awalnya karena jalan, terus kita juga dibawa sama si guide-nya ini, terus kita juga memanfaatkan SDM yang ada, fasilitas yang ada. Jadi kenapa konsepnya saung baheula, jadi
dia pengen bener-bener sentulnya itu nggak hilang gitu. Keasliannya tetap ada tradisinya ya. di sananya juga nggak kita hilangkan gitu. Iya, sampai aku lihat dari makanannya, cara penyajiannya juga kan itu tuh bener-bener kayak balik banget kayak zaman dulu gitu, sampai ke nuansa piringnya juga gitu. Kayaknya emang bener-bener konsepnya dipikirin mateng banget sampai ke situnya. Iya, tematik. Nah, kalau ngomongin soal keluarga nih, kemarin kan sekarang anak yang nomor 2 udah usia berapa berarti? 1 tahun. 1 tahun, gak berasa ya? Iya, gak berasa. Oh, tempat ketemu kayaknya masih hamil. Iya, lagi gede-gedenya. Gede-gedenya. Sekarang udah 1 tahun. Berarti kalau anak yang pertama? Anak yang pertama 5 tahun sekarang. 5 tahun sekarang. Oh, oke. Tapi kalau dengan bisnis yang banyak ini tuh mempengaruhi nggak sih sama anak, sama suami gitu? Maksudnya kan sebagai wanita pasti maunya multi talent dan multitasking ya, ya kan. Tapi pasti ada dong part-part yang kebagi ini antara anak, suami, bisnis. Itu gimana sih cara membagi waktunya? Atau sempat keteteran juga nggak? Atau sempat diperas sama suami, ih kamu kok nyari duit mulu gitu? Kayak terbalik, malah disuruh nyari duit mulu. Oh gitu. Jadi ya udah cari duit aja dulu semah gitu ya. Iya benar. Ya apapun itu kan pilihan ya Teh. Iya benar. Jadi maksudnya ya selama kita menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan sih kuncinya gitu kan, kita juga punya komitmen gitu, terus selalu ada alasan gitu kenapa sih kita harus lakukan ini gitu. Meskipun pasti setelah apapun jalan yang kita pilih itu kan pasti selalu ada resiko yang harus kita tanggung dong tetap, gitu. nggak mungkin nggak. Iya, itu salah satunya kalau ngomongin keluarga atau anak apalagi ya, udah pasti lah ya nggak ada seorang ibu yang mau meninggalkan anaknya, menitipkan anaknya pasti. Kalau dibilang ke Sita nggak, waktunya jelas pasti ke Sita gitu. Dan itu memang ya yang paling berat ya, kayaknya ninggalin anak Apalagi tuh kayak pilihan yang sulit tapi harus dilakukan gitu. Iya, aku kan masih punya Mbak Tita gitu kan ya, baru 1 tahun gitu. Jadi ya pilihan lah intinya. Kalau dibilang sedih ya pasti sedih, tapi kita juga nggak punya pilihan gitu kan, kita juga harus bekerja bukan hanya untuk menghidupi anak-anak kita. Kebetulan kan aku sendiri juga tulang punggung keluarga, jadi aku dari 3 bersaudara gitu, dan kebetulan cuman jadi sedih kalau ngomongin ini. Cuman aku aja gitu yang kebetulan kerja gitu, jadi 3 bersaudara itu adik yang paling bungsu masih SMP gitu. Oh, yang masih ada adik kecil berarti. Masih ada gitu, ibu bapak juga sudah tidak ada yang bekerja saat saya semester 2 kuliah gitu. Jadi ya mau nggak mau lah gitu, kita juga punya komitmen dan selalu punya alasan kan kenapa kayak gini. Terus ke anak-anak gimana sih cara ngebagi waktunya gitu ya, selain kita memberikan pengertian kalau kita tuh pergi tuh bukan yang main loh gitu, tapi memang kita tuh bekerja, kita kasih tahu juga alasannya kenapa sih mesti bekerja gitu kan, pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Pastilah seorang ibu juga kan punya apa ya, versinya masing-masing menjadi ibu yang terbaik, walaupun mungkin di posisi Windy sendiri juga belum bisa menjadi ibu yang baik, tapi sebisa mungkin saya sama suami juga untuk mengatur waktu lah intinya. Jadi kenapa kalau sudah weekend itu kadang saya berusaha untuk pulang gitu, karena kan anak-anak udah, yang besar kan udah mulai sekolah kan, udah jadi libur ya. Udah mulai sekolah, dan maksudnya liburnya mungkin cuma Sabtu Minggu aja gitu. Jadi dibaliknya ketika weekday saya yang berusaha untuk ya oke lah lu kerja gitu, tapi di weekend dihandle sama tim gitu. Jadi berusaha untuk menyisihkan sebagian waktu dari setiap aktivitas yang rudet buat ngebagi sama gitu. anak. Ya itu tuh udah kayak nggak bisa di toleransi lagi lah gitu. Anak tuh harus main kayak gitu sama orang tuanya, karena kita cuman punya waktu yang sedikit, tapi gimana caranya anak itu tahu gitu. Jadi kayak reward lah buat dia yang sudah mau bersabar nunggu dari orang Senin tuanya sampai Jumat. kayak gitu. Jadi makanya ini udah mendekati weekend, balik dulu lah gue gitu, karena ya inget anak itu sih pasti ya nggak ada yang mau kan. Tapi ya itu semua pilihan gitu ya. Ya gimana, kita kan nggak mau ya, pengennya lahir ditakdirkan gitu kan jadi sultan gitu. Iya benar, tapi ternyata harus tetap menjadi perintis ya, Say. Iya, tetap harus menjadi perintis gitu, walaupun nggak punya warisan, tapi kan kita pengen dong warisan untuk anak-anak kita gitu. Jadi ya terus mendampingi anak-anak dan memberi bekal gitu, bahwa ya apapun yang dikerjakan sekarang, kalau anak-anak sering ditinggalkan tuh nak, bukan karena bunda sama ayah tuh nggak sayang atau gimana gitu. Jadi intinya sih harus imbang lah gitu, dimana kita juga memberikan anak-anak pesan gitu, bahwa kita pergi harus anak-anak sampai ngerti gitu, kita pergi karena kerja,
nanti kita libur kita rayakan gitu hari libur kita bareng-bareng. Itu sih Teh. Ya memang berat sih gitu. Tapi kan kalau ngedengar tadi dari kisahnya Windy sendiri, sebagai anak pertama kan itu punggungnya harus kuat ya, ya kan? Punggungnya harus kuat menyokang semuanya. Tapi 3 bersaudara tuh cewek semua atau gimana? Jadi perempuan terus laki-laki. Laki-laki. Yang paling bungsu yang laki-laki itu masih SMP. SMP kelas 2. Yang kedua? Yang nomor 2 sekarang sudah nikah dan punya anak satu. Jadi dulu juga suaminya ya PHK lah gitu. Jadi pas mau nikah pas di PHK. Jadi alhamdulillahnya sekarang jadi bareng gitu. Jadi kan saya juga ada bisnis kuliner kan Teh, ada beberapa bisnis kuliner. Jadi ya beliau yang jadi SPV di bisnis kuliner saya. Jadi memang kayak udah jalannya kali ya gitu, udah di tempat-tempatkan lah gitu sama Allah tuh gitu. Ini lu ada bagian rezekinya untuk adik lu gitu. Ya udah pegang lah gitu. Urus. Sekarang kita juga nggak bisa ngurus itu semuanya, benar. Jadi paling kalau Windy kan kayak cuman ngebuka jalannya nih, kayak sekarang kan misal di Saung gitu, walaupun masih merintis kan Windy memang terjun sendiri gitu, terjun setelah tahu gitu evaluasi ini kayaknya kita butuh satu SPV, ini kita kayaknya butuh markom gitu kan, ini kayak kita butuh ini, baru kan jadi setelah aku tahu baru tuh aku menempatkan orang akhirnya aku cuma tinggal handling timnya aja. Gitu pun juga mungkin ya jalan rezekinya kan kita nggak tahu ya. Kita kan pengennya gitu Bu, maksudnya bukan kita yang punggungnya harus kuat gitu, apalagi sebagai seorang wanita gitu kan ya, pengennya tuh bukan kita gitu keluarga, pengennya gitu. Tuh kalau bisa disayang-sayang di rumah aja gitu, tapi ya kan nggak bisa milih gitu. Jadi ya ternyata apapun itu tetap ada jalannya sih gitu. Jadi semangat aja, terus ya bersyukur aja gitu, Allah tuh percaya gitu ngasih jalannya, ya tinggal gimana caranya kita bersyukur dan menjalani gitu. Karena pasti ada jalan. Tapi maksudnya salut loh sama Windy, aduh ini jadi berkaca-kaca kita. Aku kalau udah ngomongin keluarga sedih sih Teh gitu. Tapi maksudnya sebagai wanita yang orang lihat dari luar, sosok Windy tuh yang ceria, cheerful banget ya kan, selalu heboh dengan keceriaannya. Ternyata di balik sosok Windy yang terlihat di media sosial, banyak menjadi wasilah sebagai buat keluarga, buat adik-adik, buat orang tua gitu. Tapi maksudnya pernah nggak sih kalau orang generasi sekarang tuh pada bilangnya generasi sandwich ya kan, sandwich generation. Bahkan ada beberapa orang ya gue kan sandwich generation jadinya ya harus begini gitu. Kalau Windy sendiri ada ngerasa begitu nggak sih? Enggak, apa ya sandwich generation, pokoknya aku mah liwet generation. Makannya rame-rame ya. Bukan sandwich generation. Enggak bisa, maksudnya kayak yang serba instan gitu kan. Jadi orang yang tidak mau berproses kan gitu. Kayaknya enggak ya Teh, karena bener-bener yang kalau dibilang kita nggak lagi ngadu nasib ya gitu. Pasti setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing gitu kan. Tapi dari dulu memang ya udah ditakdirkan hidup susah gitu. Dan kalaupun sekarang anggaplah gitu Tuhan sedang percaya gitu, Allah sedang menitipkan rezekinya, ya anggap aja gue lagi hoki tapi gue juga lagi diuji gitu. Jadi kan kita nggak tahu kan sebenarnya ujian kita tuh apa. Apakah kita ujiannya banyak harta? Kan kita nggak tahu. Apakah dengan sedikit harta itu juga ujian gitu. Jadi kalau mau jadi apapun misalnya sekarang gitu, pengen tinggal cepat, pengen instan, semuanya bisa didapat kayak gitu kan enggak. Karena kan untuk ada di titik ini aja kita butuh proses yang kuat gitu, proses yang panjang. Jadi ya tetap pengen jadi Windy yang dulu orang kenal aja gitu, orang biasa, orang susah yang mungkin lagi beruntung gitu aja sih, pengennya ya biasa aja lah gitu kan. Kita juga udah tahu rasanya jadi orang susah nggak enak gitu. Jadi ya ketika ada di posisi ini cuman satu aja gitu, kalau kenapa sih kita tuh selalu bersemangat gitu. Kadang orang sampai bilang kan serakah banget sih gitu kan. Ada kan pasti ya yang udah ada bisnis ini kok nambah ini gitu kan. Emang duitnya mau dibawa kemana sih gitu kan gitu. Sampai ada bahasa begitu. Emang nggak cukup apa gitu kok masih aja kayak kan ada jualan yang lain juga gitu, yang receh-receh juga ibaratnya dikejar gitu. Tapi apa ya Teh, karena dulu juga kan memulai semuanya nggak instan gitu. Sebelum ada di titik ini mungkin kalau sekarang jatuhnya jadi ya sebutlah owner gitu kan ya, kita punya staff gitu, punya karyawan di bawah kita. Tapi kan sebelum di situ dulu juga kita pernah menjadi seorang karyawan gitu kan. Saya juga pernah jadi SPG kopi gitu kan, terus juga ya pernah lah hidup dari bantuan orang lain gitu. Jadi orang susah tuh nggak enak gitu, jadi orang susah tuh nggak enak gitu. Tapi ketika kita mendapatkan pertolongan dari yang lain tuh rasanya seneng gitu. Kita bisa hidup dari
bantuan orang lain, entah itu sekedar memberikan pekerjaan gitu kan, kita bekerja hari ini gitu, tuh satu hal yang kita tuh jalan rezekinya diatur dan itu sangat disyukuri Windy pada saat itu kan. Jadi sekarang kalau ditanya apa sih pencapaian lu tuh mau sekaya gimana lagi gitu, ya bukan itu gitu kan, kita juga seneng kalau gue sukses tapi gue juga bisa lihat banyak orang gitu, bisa membantu banyak orang juga. Iya, apalagi bisa orang banyak orang gitu kan. Kalau keluarga ya udah jelas kan jadi prioritas utama kan gitu ya. Di lain itu kan ya ada karyawan juga yang masih bergantung sama kita gitu kan. Nggak semua loh teh usaha yang kita jalani itu hasilnya bagus. Bener ya, mungkin sebagian orang usaha atau pengusaha juga pasti tahu kan, ada yang namanya tambal sulam, ya nggak gitu. Misalnya dari kita, semua keran tuh nggak semua airnya tuh ngocornya bareng. nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi kita selama usaha itu masih memberikan manfaat untuk orang di dalamnya gitu. Aku selalu bilang sama suami aku gitu, atau mungkin sama aspriku ya, aku ada aspriku di rumah. Jadi aku selalu bilang, misalnya gini, Bu minus gitu, di beberapa usaha yang lain gitu kan. Gimana pengurangan karyawan? Aku tuh selalu nahan. Jangan pernah ada pengurangan karyawan selama minus itu aku masih bisa tambal jadi sulam. ya tambal sulam yang aku bilang kayak gitu. Karena rezekinya tuh yang gitu, udah kayak gitu gitu. Jadi gimana caranya kita tetap memberikan kehidupan buat yang lain gitu. Karena Windy sendiri di posisi ini pernah gitu kan, ibaratnya lapar dan dikasih makan sama orang lain gitu. Jadi jangan pernah, berusaha lah kita sekuat mana, se-struggle mungkin gitu untuk bisa menghidupi yang lain juga gitu, memberikan manfaat. Itu aja sih teh sebenarnya gitu. Jadi kayak seneng aja gitu kan, bisa berbagi sama yang lain gitu juga. Maksudnya ketika kita sudah tidak ada gitu ya, yang akan terus diingatkan adalah kebaikannya. Bener. Walaupun maksudnya jasad kita sudah gak ada, itu aja sebenarnya gitu. Jadi selain masih muda, terus pengen banyak belajar, selain itu juga kita seneng gitu. Kita mulai dari berdua kan, kalau aku sama suami itu dari masih pacaran teh, kita udah bisnis jualan-jualanan. Oh ya, berarti waktu yang bisnis skincare ini dari masa pacaran? Iya, dari masa pacaran. Gak cuma skincare, kita jualan baju juga, Pulakan dari Tanah Abang. Itu bukan semua kita jalani karena memang aku suka jualan gitu. Dan ternyata Allah kasih kepercayaan lebih di sana gitu. Jadi sekarang dari yang awal kita cuma berdua, kita sekarang udah punya ya hampir 30 karyawan 30 gitu. karyawan luar biasa. Di bidangnya beda-beda. Semua bisnis berarti? Semua lini bisnis kan. Kita main juga di makanan ada yang kita branding sendiri, terus ada yang kita main franchise juga. Waktu itu Windy coba main franchise supaya Windy tuh bisa belajar manajemen di dalamnya seperti apa sih gitu. Jadi kita juga bisa terapkan nanti di branding kita sendiri, kayak gitu kita juga main. Kita juga teteh tahu lah ada beberapa yang saya main gitu lah, intinya belajar gitu, terus juga mencoba ke yang lain yang mumpung masih muda lah gitu. Jadi kita coba gitu dan ternyata menemukan sebuah titik balik titik balik. Tapi kalau dari semua perjalanan Windy, seneng. Titik baliknya sampai bisa menjadi Windy yang sekarang itu yang bikin kayak deknya itu di mana sih? Ada momen apakah yang bikin kayak wah gue ini harus jadi sesuatu nih, harus jadi orang nih, jadi orang yang sukses dan kaya raya. Itu gimana sih? Yang bikin satu momen apa yang bikin bener-bener sampai Windy tuh berucap dan berikhlas sampai kayak wah gue harus fight nih di sini gitu loh. Orang tua mungkin, terus juga rasa sakit hati, gak enak ya kan pasti teh. Maksudnya ketika kuliah waktu itu semester 2, terus tiba-tiba kan papa saya karyawan swasta ya waktu itu, di PHK jadi tanpa pesangon, terus meninggalkan hutang waktu itu kan yang besarnya 60 juta. Itu zaman saya waktu awal baru tuh kuliah, udah gede banget ya berasanya gitu kan, 2013 berarti itu udah kayak gimana gitu nyelesain ini semua gue sendiri aja gitu. Ya mohon maaf teh, aku juga kuliah pakai bidik misi kan. Jadi memang program bidik misi yang harus mencantumkan SKTM gitu memang nggak ada gitu posisinya. Dan hal itu sih jadi kayak ya titik balik mungkin. Terus juga tamparan dulu harus sukses gitu, nggak bisa kayak gini gitu. Jangan sampai yang nggak ngeluh sih teh, tapi lebih kayak mengevaluasi lah gitu. Nanti kita someday gitu kan, gue harus sukses, jangan sampai anak-anak gue tuh merasakan apa yang gue rasakan gitu. Sekolah susah gitu kan, terus ternyata yang harusnya kita momen dimana kita kuliah itu kita sama teman-teman, kita senang-senang gitu kan, harus bekerja gitu kan. Aku kan juga banyak jadi part time gitu, ambil part time waktu zaman kuliah. Nggak enak gitu rasanya jadi tulang punggung keluarga yang sebenarnya kita juga sendiri nggak siap gitu. Kita untuk menopang diri kita sendiri aja tuh kayak nggak mampu, masih berat ya gitu. Apalagi kita harus
menanggung beban yang di rumah gitu, orang tua dan adik-adik juga terutama. Apalagi gitu. Waktu itu masih kecil semua kan berarti adik-adik. Masih kecil semua, masih pada sekolah semua gitu. Tapi kan ternyata memang ada jalannya. Jadi itu sih, jadi berawal dari ya keadaan mungkin, terus ya sakit hati. Jadi sakit hati itu bukan maksudnya orang gimana sama kita, tapi kan banyak pengen tapi nggak tersampaikan gitu kan ya Teh. Kita kan wajar kan lihat kanan kiri kita. Iya, aduh gitu. Enak banget ya waktu zaman kuliah misalnya, udah pakai ini, udah pakai itu, kok kan aku masih harus. Kan? Iya gitu. Tapi kalau ini nggak bisa kayak gitu. Jadi itu kayak cambuk sih gitu, sampai dulu waktu awal pacaran gitu ya. Alhamdulillah pacaran tuh sampai nikah gitu kan. Sampai sekarang jadi suami. Jadi dulu tuh kayak gak enak jadi aku tuh gitu. Anak-anak gak boleh ngerasain ini, pokoknya gimana caranya gue nikah tuh udah harus dalam posisi, ya kan sukses tuh banyak ya bentuknya, seenggaknya kita udah mapan lah, anak-anak tuh gak akan kesusahan kayak gitu. Jadi dulu juga waktu awal memulai MS2 tuh bener-bener kayak pakai motor bodong gitu Teh, saking kita nggak punya uang beli motor gitu kan, pakai motor bodong buat nganterin barang kayak gitu, sampai kayak ngegerentes gitu. Gue tuh butuh mobil gitu, tapi buat ngantar barang, mudah-mudahan aja bisa belinya, sampai kayak ternyata pengen punya mobil itu even mobil butut gitu kan, yang orang mungkin gak harapkan. Ini mengharapkan itu untuk sebuah kemajuan bisnis gitu waktu itu. Ya itu sih, jadi kayak udah kena sendiri kena mental gitu ya. Tapi kan akhirnya itu yang menjadi pemacu ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai anak-anak atau generasi kita, kalau kita susah udah cukup di gue aja lah gitu. Jangan sampai nanti ke keturunan-keturunan kita tuh harus merasakan susahnya mau sekolah kayak gitu. Aku kan dulu sekolah juga waktu kuliah gitu kan, selain ngambil part time terus juga semester 5 sampai beres kuliah semester 7 kan, 3 tahun setengah aku percepatan. Itu juga kan aku sambil nyambi ke TVRI kan. Makanya kayak cari duit lah, bener-bener cari duit gitu Teh, karena kan mau ngeberesin utang-utang orang tua, terus juga kan kuliah juga sendiri kan, ngekos juga sendiri di Bandung gitu. Jadi kayak sambil jualan otak-otak goreng gitu setiap pagi, bangun jam 3 ngegoreng dulu otak-otak gitu, terus dibawa ke kampus, keliling kampus, terus siang beres kuliah liputan kan. Jadi kalau di sana tuh double job ya. Ada tugas di mana jadi news anchor, ada juga jadi reporter gitu kan. Jadi semua disabet gitu, MC yang di luar jadwal yang di kantor juga pokoknya disabet. Ambil aja gitu. pokoknya. Itu kan kerasa banget ya, akhirnya waktu kita tersita habis gitu, yang masanya harusnya mungkin kita kumpul sama teman-teman gitu. Iya benar. Sampai dulu kayak waktu pacaran aja kayak ngomong pengen deh makan kayak orang kayak gitu di restoran ala-ala gitu, dinner itu tuh kayak nyaris gak ada, rasanya belum kerja. Pokoknya pikirannya tuh setiap waktu adalah uang, ya kan. Jadi kalau ngebuang spend waktu yang percuma tuh kayak duitnya juga hilang jadinya. Tapi bukan untuk memperkaya diri, jadi kayak lebih ke iya, gue tuh banyak hal yang harus gue beresin gitu Teh. Jadi gitu. setiap tanggal segini tuh udah ada bayarin. Iya, kayak gitu. Jadinya tuh yang benar-benar bikin seorang Windy tuh jadi titik baliknya tuh. Iya, harus gitu. Sukses gitu. Dan itu juga yang selalu saya bilang sama karyawan-karyawan saya gitu, karena juga saya pernah ada di posisi mereka gitu. Saya pernah kok saya juga jadi karyawan gitu. Pernah kok saya juga jadi kayak kalian gitu, ikut ke orang. Sampai alhamdulillah ya, yang Teteh tahu mungkin itu aspirasi saya pun sekarang jadi pengusaha gitu. Alhamdulillah akhirnya tertular ya. Iya gitu, karena ya terus aja dimotivasi gitu. Kalau kita kan nggak tahu gitu ke depan tuh bakal kayak gimana gitu. Jadi karena sering ikut bareng kayak gitu, terus juga dia mungkin juga jadi sama lah karakternya gitu. Ya bareng gitu. Dia sama saya waktu itu dari benar-benar nggak bisa naik mobil gitu sampai sekarang udah lahir jadi entrepreneur gitu. Jadi kayak sedih, haru gitu, ternyata bisa juga gitu. Menciptakan ibaratnya kayak sosok diri di other side ya gitu kan, karena kan aku tuh sering bareng tuh sama Asrinya gitu. Sampai akhirnya bener-bener ngikutin juga gimana kisahnya, sampai ternyata ini tuh seperti ini, akhirnya dia mengcopy paste juga. Tapi gitu. Windy ada ngerasa gimana nggak sih gitu, atau malah bangga waktu awal? Jadi kayak sedih kan, kayak kita bareng-bareng gitu, karena jujur kan suami saya tuh kan dinas ya Teh. Jadi artinya waktunya terbagi gitu antara ngurus usaha dan juga di kerjaan negaranya juga ya, kerjaan gitu kan. Jadi memang ketika kita punya partner bisnis gitu, teman ngobrol gitu kan, teman berbagi, ini gue harus kayak gimana ya, ambil tindakan apa, menurut gue ya bertukar pikiran, sharing lah terhadap ide-ide kita berdua gitu kan. Terus ternyata dia boom juga di usahanya, tapi sampai sekarang masih gitu sama saya gitu mendampingi, karena ya dia bilang banyak hal yang itu tuh nilainya lebih dari uang gitu kan. Jadi
ibu tuh memberikan tuh nggak cuman gaji yang ibaratnya UMR Karawang gitu, tapi ibu tuh bisa memberikan kehidupan nggak cuman bagi saya gitu kata dia, tapi juga bisa menghidupi keluarga saya beserta karyawan saya. Hal itu yang nggak saya temuin Bu di luar gitu. Jadi sampai sekarang kita masih bareng gitu, malah ya saling support lah gitu. Dan ternyata ya tadi akhirnya yang harus digarisbawahi kenapa ini tuh selalu punya semangat gitu untuk usaha gitu. Ya berharapnya gitu dari orang-orang yang pernah putus asa mungkin kayak Windy gitu kan, orang-orang nggak punya, makanya nggak pernah aku hiring orang yang misalnya profesional, itu nyaris gak pernah ya gitu. Jadi memang benar-benar memperdayakan yang ada, terus kita isi gitu dalamnya, karena orang-orang yang kayak gitu sebenarnya yang dia tuh bisa mendampingi kita gitu, karena memposisikan gue dulu kayak gitu loh, kayak gitu. Terus gue belajar sama orang gitu sampai sekarang bisa kayak gitu. Nah sekarang tuh ya gue harus balik gitu, nolong nih sekitar gue gitu, yuk kita bareng-bareng gimana caranya gitu, baca peluang, dan dia juga harus bisa gitu. Yang orang-orang mungkin putus harapan atau mungkin nasibnya sama seperti Windy, tulang punggung keluarga kayak gitu. Jadi lu tuh jangan mudah menyerah gitu. Semua tuh ada jalannya selama lu mau gitu sih Teh. Jadi tapi memang kan jarang ya bisa menemukan orang yang satu frekuensi atau klik begitu gitu kan, karena banyak juga orang yang di luar sana, maksudnya mereka putus harapan, mereka nggak tahu harus gimana, tapi begitu dibantu kayak kacang lupa kulitnya juga banyak kan, tapi sering dapat begitu juga nggak sih? Sering pasti, tapi itu seleksi alam ya menurut aku ya. Jadi kita sakit hati sama orang atau mungkin kita udah baik sama orang kayak gitu kan, jadi terlalu berharap sama orang lain akhirnya kita sakit hati sendiri, tapi udah biasa. Tapi kan itu sebenarnya bumbu ya. Kalau di usaha itu adalah bumbu gitu, tinggal lu mau nyerah gitu aja atau lu akan semakin tertantang. Tapi bedanya aku tuh ketika misalnya ada menemukan gitu kan, sedikit banyaknya orang-orang yang seperti itu, justru bukan jadi malah ya down, ada pasti gitu masanya, momennya, tapi jadi gue tuh harus buktiin gitu bahwa tanpa dia pun gue akan baik-baik saja gitu, dan lu tuh bukan apa-apanya buat gue gitu. Ibaratnya jadi malah jadi memacu gitu ya. Jadinya kalau emang nggak sefrekuensi ya udah. Iya, tapi kalau nggak ada orang-orang yang kayak gitu, kita akan lurus-lurus aja ngerasa misalnya wah bisnis gue berkembang misalnya, terus gue baik-baik aja kayak gitu kan. Kita juga jadi acuh nanti terhadap usaha. Kadang dengan adanya masalah itu kan kita jadi lebih menggebu-gebu atau mungkin punya ambisi gitu kan, untuk terus lebih berkembang kayak gitu sih. Jadi penting juga kayaknya orang-orang yang begitu ada di menjadi bumbu di dalam hidup ya. Iya, malah jadi bumbu. Life is never flat dan terus gitu, bergelombang, jadi bisa belajar juga. Tapi ngomong soal bisnis yang lagi boom nih, nah kira-kira kedepannya itu emang akan diseriusin atau gimana sih? Diseriusin dong. Diseriusin, berarti si glamping ini akan diseriusin banget, akan nyebrang ke sana atau lebih profesional kah atau gimana? Iya pasti. Karena kalau ini memang bisnis itu awalnya iseng-iseng ya, tapi kan dievaluasi nih, ternyata kita tuh butuh ini, terus Widinya sendiri belajar kan, jadi kita nggak mau dong bisnis kita misalnya cuman eksisnya saat itu aja kayak cuma gitu, season aja. Tapi kita tuh ya pengennya terus kan manjang kayak gitu. Makanya kenapa nggak cuma glamping tapi ada resto, karena kan yang kita tahu kalau misalnya tempat ya staycation lah atau penginapan itu kan ramenya di weekend aja kan. Iya benar. Weekday-nya agak sepi ya, walaupun biasanya. kalau sekarang kita setiap hari penuh gitu kan, tapi kan kita menjaga gitu, kalau nanti ke depannya itu berarti kita harus ngambil traffic dari resto. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh udah kita pikirkan dengan matang gitu, nanti ini arahnya mau dibawa kemana, progresnya mau dibawa kemana kayak gitu. Karena kita juga ibaratnya ini tuh kayak masa trainingnya Windy untuk belajar di glamping ini kan, karena kita juga ada something new yang lebih besar dari ini gitu. Jadi kita juga ada bikin villa gitu kan di Cikole gitu. Di sana ada 2 unit, dia di sana memang konsepnya luxury villa gitu. Itu juga memang pertama gitu. Tapi kan dengan adanya glamping ini tuh kayak batu loncatan. Belajar dulu ya di sini ya. Trial and error jadi di glamping. Iya, di glamping ini. Untuk samping gitu. biggestnya nanti yang di Cikole itu. Iya, kayak gitu ya, belajar lah Teh. Tapi kalau ditanya diseriusin atau enggak, pasti serius lah kayak gitu. Jadi kalau udah kita masuk di dalamnya, kenapa masih kita nggak harus serius gitu? Sedangkan kan sebenarnya hasil itu bagaimana dari kita sendiri kan. Maksudnya ketika kita memang bersungguh-sungguh, masa sih gitu Allah nggak kasih jalannya gitu sih. Oke, ya ampun, ini pokoknya Windy nih banyak banget yang bikin inspirasi banget ya, yang agak unpredictable malah, sampai dari pertama baju dulu, sebelumnya SPG, malah lebih jauhnya SPG, sampai dulu juga jualan otak-otak juga goreng, gitu kan, mewakili dari backgroundnya Windy yang emang bener-bener fight dari zaman kuliah sampai sekarang bisa menjadi seseorang, itu memang berproses ya.
nggak ada yang langsung begitu nikah jeger instan, ya kan? Nggak Bukan ada. generasi sandwich. Jadinya emang udah berprosesnya tuh dari lama banget sampai sekarang, dan Windy tuh tetap mau menjadi wasilah untuk keluarga dan lingkungan berarti. Mudah-mudahan bisa ya teh. Amin. Semoga nanti yang bisnis kedepannya ini, si villa ini juga bisa menjadi something new dan bisa booming juga. Amin. Dan nanti mungkin bisa membuat villa-villa lainnya. Amin. Sampai ke Bali mungkin kan. Aduh, pengen nanti mah jadi lebih ke developer mungkin. Oh iya, siapa gitu tahu ya kan. Mencari investor. Siapa tahu nanti mau dipromosin juga sama Titik Temu. Diiklanin juga. Jadi lebih ke sana sih nantinya gitu. Jadi kan sekarang kita lagi belajar gitu. Nanti siapa tahu kan jadi kita bisa lebih ke manajemen pengelolaannya gitu kan, nggak tahu kan. Ini aku beneran lagi seriusin banget di pariwisata. Jadi aku juga main di sendiri, branding sendiri gitu, buka sendiri. Terus juga kita juga ada beli saham lah. Saham salah satu hotel bintang 5 gitu di Puncak gitu. Ada salah satu hotel bintang 5 yang sahamnya kita beli gitu, jadi kita jadi co-owner lah jatuhnya. Jadi kan kondotel ya, unit kondotel. Karena ya tadi kalau Tete tanya serius atau enggak, ini serius gitu. Kali ini serius gitu. Benar-benar jadi harus belajar banget. Jadi kita bermain secara pasif, kita juga main gitu, beli saham hotel bintang 5 supaya kita juga bisa tahu gitu dalamnya seperti apa, dan mudah-mudahan seperti apa sih gitu, itu juga bisa kita bawa. Itu juga kadang kayak iseng mau cobain main franchise gitu. Sebenarnya pengen tahu dalamnya kayak gimana gitu. Nanti kita bisa apply ke bisnis kita, lini bisnis kita yang lain yang maksudnya satu jalan gitu, yang satu sama gitu backgroundnya di makanan, di kuliner kayak gitu sih teh. Berarti benar-benar jangan putus untuk mencoba ya. Iya, belajar kan? Belajar terus ya. Karena kemarin mah mainannya di Krim, cantikan, dandan, mainnya ads gitu kan, Google Ads, terus Facebook Ads gitu kan, terus Shopee dan lain-lain gitu kan, terus seminar-seminar, sharing, webinar gitu. Kalau sekarang beneran teh naik gunung, turun gunung gitu. Udah bener naik gunung turun gunungnya beneran. Iya, itu melewati lembah. Beneran kita kayak resto-resto yang sejenis gitu, yang kiblatnya sama-sama kita didatengin, kita coba makanannya itu sampai benar-benar risetnya langsung ya gitu, supaya kita tahu gitu ini nanti kelemahannya apa gitu, terus apa sih yang bisa jadi USP-nya, unique selling point-nya yang bisa kita angkat. Karena sebenarnya kita sesuatu itu harus yang memang punya USP ya, sehingga orang tuh mau beli. Dan yang paling sulit adalah bagaimana customer itu mau repeat order ke kita. Kan sebenarnya kayak gitu sih, itu yang masih kita cari dan kita juga harus belajar untuk itu. Doain ya. Amin, mudah-mudahan sukses usahanya Windy dan benar-benar bisa menjadi suatu hal yang bukan cuma booming saat ini doang, tapi bisa long lasting dan mungkin nanti bisa di tempat-tempat lainnya lagi. Boleh. Ya kan? Pokoknya ditunggu nih buat teman-teman semuanya mampir ke Saung Baheula ya. Siap. Gak kerasa kita udah ngobrol dari tadi ya kan, panjang kali lebar tentang seorang Windy, dari kisahnya masa kuliah sampai menikah, punya anak, punya usahanya banyak banget. Ternyata banyak banget, udah gak kehitung sama jari kayaknya usahanya. Bahkan nanti next mau bikin project yang lebih besar lagi ke depannya. Kita berdoa semoga Windy ke depannya makin sukses lagi. Dan tetap menjadi Windy yang sekarang. Tetap Windy yang ceria, yang cheerful, yang sama siapapun tetap humble. Semoga nanti bisa diundang lagi untuk bertemu di titik. Iya, di titik temu kita bisa ngobrol lagi dengan bisnis yang lainnya. Ya kan, kita nggak tahu nanti someday ada apa lagi yang lebih boom dari sekarang. Panjang lebar banget nih hari ini, tapi satu hal yang benar-benar buat aku menjadi mungkin bisa dibagi sama teman-teman generasi muda, itu adalah jangan pernah menyerahnya dari Windy. Bener nggak? Karena saat itu Windy bukan siapa-siapa mungkin, tapi saat ini bisa menjadi sesuatu dari usaha Windy, semangat Windy yang nggak pernah putus. Ya kan? Jadi buat teman-teman di luar sana, apapun keinginan kalian, walaupun saat ini kalian dipandang sebelah mata oleh siapapun itu, tapi di saat berusaha bener-bener, buktinya Windy aja bisa gitu. Jadi kalian pasti bisa. Semangat! Sampai bertemu lagi dengan Marlin di Titik Balik. Dadah!